Oh, nggak tahu. Oke, ada yang tahu nggak apa bedanya? Yang CE itu kata, aha, kalau yang T, NT, betul sekali, 100. Ya. Jadi kalau intelligence yang pakai CE itu kepandaian, ya, kata benda, kepandaian. Tapi kalau intelligent yang pakai T itu artinya pandai, kata sifat. Nah, jadi selain pakai ness tadi kan yang belakangnya ness, itu juga bisa pakai CE. Ya. Contoh lainnya misalnya kayak independence dengan independent. Nah, kan independence yang CE dengan yang independent yang NT. Nah, kalau yang NT berarti itu artinya merdeka. Kalau independence, kemerdekaan. Ya kan? Terus, siapa lagi yang mau dikasih pertanyaan? Ya, siapa mau kasih pertanyaan? Siapa? Mbak Fitria? Ini, ya ya. Oh ya ya, boleh boleh. Yang sudah mau istirahat boleh. Yang masih mau dikasih soal ya boleh. Siapa? Mbak Supitria. Jangan salah lagi, nanti soal lagi. Oke, berikutnya adalah pertanyaan untuk Mbak Supitria. Coba diinggriskan. Saya punya 5 pensil. Ya, saya punya 5 pensil. Ini gampang kan? Diinggriskan. Iya, itu aja. Nah, oke, betul sekali. I have 5 pencils. Ya, ada S-nya. 5 pensil, ya, pencils. Itu ada S-nya. Ini kadang orang lupa soalnya ya. Kadang orang lupa kasih S. Jadi kalau 5 karena jamak kan 5. Jadi pensilnya harus dikasih S. Oke, ada lagi yang mau dikasih pertanyaan? Mbak siapa? Ya, Mbak Ratmi dulu wes. Mbak Ratmi, coba diinggriskan. Tony lebih pintar daripada Budi. Buat Mbak Ratmi, yang lain nggak boleh jawab. Salah. Yang lain. Tony lebih pintar daripada Budi. Jawaban Mbak Ratmi salah ya. Yuk, yang lain siapa mau jawab? Oh, salah, salah. Yes, betul. Yang terakhir itu jawab betul. Ya, ada isnya. Ada isnya. Kenapa ada isnya? Kenapa ada isnya? Kenapa harus ada isnya? Iya, lebih pintar. Lebih pintar itu kan bukan verb. Itu kata sifat, ya kan? Kata sifat kan? Nah, karena kata sifat, ingat harus dikasih to be. Ya. Ini kan kebiasaan orang Indonesia bilangnya you good gitu kan. Padahal mau ngomong kamu baik gitu kan. Sebetulnya bukan you good, tapi mungkin sudah pindah warga negara Hong Kong kali, ya kan?
ya. Yang belum warga negara dan belum belajar sama saya, mereka ngomongnya kan you good gitu kan. Ya, sebetulnya you are good, ya kan. Nah, tadi kayak Mbak Ratmi kan langsung kan Tony more apa tadi? Ya, kan kurang to be ya. Tony is smarter atau is cleverer juga boleh ya. Ya boleh cleverer ya, clever itu pintar, lebih pintar, cleverer. Enggak, kalau clever itu cuman bisa pindah itu ya, cleverer aja ya. Cleverer ya, bukan more clever. Tadi kan aturannya, meskipun tidak semuanya bisa dipakai aturan ini sih, tapi pada dasarnya aturannya kalau lebih dari 2 suku kata baru kita pakai more atau most ya. Oke, siapa lagi yang mau ditanyain? Salah terus kok. Oh ya ya, Mbak Ina. Tahunnya lama sekali, yang lain sudah tahun. Ya, oke. Mbak Ina ya, nanti setelah Mbak Ina Mbak Yeni. Enggak apa-apa. Ya ini saya sudah ini apa? Oke. Mbak Ina ya. Mbak, tolong buat sebuah kalimat menggunakan linking verb. Linking verb kan sudah diajari kan? Yang saya bilang itu harus diingat-ingat gitu loh. Yang ada tabel itu kan. Ya, Mbak Ina dulu. Itu ada di halaman 2.6. Ya, itu ada daftarnya kan. Dua titik 6 itu ada tuh. Yuk, Mbak Ina. Ya, silahkan buat kalimat menggunakan linking verb. Ya, boleh. The flower. Ya, betul. The flower smells good. Ya. Bunga itu baunya harum. Ya, oke. Itu jadi linking verb. Anda ingat-ingat. Ini juga sering keluar dalam ujian soalnya. Jadi linking verb itu ada beberapa kata kerjanya kan. Ada is, ada am, ada are gitu. Look, appear, ya, jaringannya kali ya, jaringannya. Terus Mbak Yeni. Apa bedanya ini? I study hard dengan I study hardly. I study hard dengan I study hardly.
saya ketik. Mbak Yeni, ayo. Habis dikasih pertanyaan malah menghilang. Bedanya I study hard. Sebentar lagi kita selesai. Oh, Mbak Yeni nyerah berarti. Yang lain mau jawab? Nah, itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua apa? Yaitu beda-beda. Satunya pakai LB, satunya nggak pakai. Artinya beda pasti kan? Artinya beda. Apa yang atas, yang hard apa, yang bawah apa? Aha. Terus iya, kata keterangan ya. Kalau hardly itu kata keterangan. Nah, sebetulnya gini, ada literatur yang bilang gini, kalau kita mau membuat kata keterangan dari kata hard ya, itu nggak perlu dikasih ly, soalnya artinya lain ya. Bukan, kalau hardest kan berarti itu superlatif, bukan. Bedanya begini, oke saya jelaskan. Jadi kalau kita mau bilang gini, saya belajar dengan keras gitu ya, saya belajar dengan serius, itu bilangnya I study hard. I study hard. Nah, kalau kita mau bilang saya belajarnya sulit gitu ya, kesulitan dalam belajar, nah itu baru kita pakai I study hardly. Nah, itu bedanya di situ. Ya, kalau hard itu artinya saya belajar dengan serius ya, dengan sungguh-sungguh gitu kan. Terus kalau I study hardly itu artinya bukan dengan serius, tapi enggak bukan. Mau belajar tapi kesulitan gitu loh ya. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi kalau Anda mau bilang saya belajar dengan keras, Anda bilangnya I study hard, bukan I study hardly. Karena artinya lain. Jadi bukan I work hardly atau saya belajar saya bekerja. I work hardly, tapi I work hard. Tapi kalau Anda bilang I work hardly, itu artinya Anda kesulitan dalam bekerja itu. Nah, itu bedanya hard dengan hardly. Ya. Terus iya, maksudnya artinya susah gitu ya. Kesulitan ya, kesulitan dalam belajar. Terus satu lagi. Bukan pertanyaan, catatan aja deh. Jadi kalau fast ya, cepat itu kata keterangannya bukan fastly. Ingat-ingat, ini pengecualian soalnya ya. Jadi misalnya
Dia berlari dengan cepat, ya. Dia berlari dengan cepat. He runs fast, ya, atau fast, bacanya fast ya. Bukan fastly ya, bukan fastly. Jadi nggak usah dikasih ly, ini pengecualian, diingat-ingat. Jadi kalau kita mau ngomong dengan cepat, itu nggak boleh dikasih ly. Oke, nggak boleh dikasih ly. Kalau kita mau ngomong dengan cepat, ya, nggak usah dikasih ly. Jadi bilang aja fast gitu aja. I work fast, bukan I work fastly. Ya, itu pengecualian. Jadi nanti kalau ada soal di ujian, ada pilihan A fast, B fastly gitu ya. Jangan pilih yang B, pilih yang A. Ya, fast. Lalu, nah kalau misalnya Anda mau bilang ada ly-nya, jangan pakai fast, pakainya quick. Quickly. Ya, kalau quickly boleh. Kalau quickly boleh, tapi kalau fastly nggak boleh. Dan itu nggak ada. Ya, fastly itu nggak ada. Ya fast aja. Dengan cepat ya fast. Cepat ya fast. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ada yang mau minta pertanyaan lagi. Oh, bisa. Kalau faster boleh. Apa? Tasty. Oh, fastly nggak ada. Nggak ada. Ada lagi yang mau tanya? Lonely sama alone itu sama artinya. Lonely, lonely. Alone itu sendiri, lonely itu kesepian. Ya. Kalau alone itu sendiri. Kalau lonely kesepian. Mbak Apin tahu soalnya sering kesepian ini pasti. Ya. Nah, satu lagi yang bisa jawab, apa bedanya well dengan good? Apa bedanya well dengan good? Yang tahu silahkan jawab. Baik sama bagus apa bedanya? Aha. Well itu adjektif, betul. Enggak, bukan. Kalau good, well adjektif. Ya, kalau good adverb. Sorry, kebalik. Well itu adverb, good itu adjektif. Ya, jadi good itu kata aha, yes, ya betul. Oke. Terus jadi penggunaannya gimana dalam kalimat? Ya, he is speaking English ya very well. Well-nya itu menerangkan speaking-nya itu kan. Karena ciri-ciri dari adverb itu menjelaskan kata kerjanya. Jadi menjelaskan speak-nya itu. Oke, kalau good
Ya, you are a good English teacher. Atau apa tadi Mbak Fitriah itu betul kayaknya. Tadi mau ngomong apa? He is good juga boleh. He is good boleh. Mm-mm. Ya, karena salah jawaban Anda. Bukan simple present tense. Makanya salah. Lah itu likes-nya itu kan kata kerjanya bukan verb ing-nya itu. Verb ing-nya di situ kan bukan kata kerja. Yo, ada yang tahu nggak? She likes dancing gitu kan? He likes dancing itu apa dulu tensesnya? He like dancing. He likes dancing itu tensesnya apa? Present tense, simple present tense, betul. Nah, kalau simple present tense butuh to be nggak? Hah? Pakainya apa rumusnya? Salah, siapa itu yang ngajarin kayak gitu? Subjek verb one, kalau subjeknya he she it, verbnya one dikasih s atau es belakangnya, kemudian objek. Sebentar, saya jelaskan dulu. Lah tapi like-nya itu kan kata kerjanya bukan dancing-nya, kata kerjanya kan like, menyukai. Bener nggak? Dia menyukai kan, menyukai dansa kan, menari kan. Paham nggak? Kata kerjanya bukan dancing, kata kerjanya likes. Nah, kalau Anda mau membuat menjadi continuous present continuous, she is dancing. Yang artinya dia menari, sedang menari. Beda loh. Dia suka menari dengan dia sedang menari. Ya. Dan tidak boleh she is liking, nggak boleh ya. Karena like itu linking verb. Nggak ada, she is liking, nggak ada. Oh ya. Suteninya mati. Suteni. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Jadi dancing di situ itu adalah gerund ya. Gerund itu adalah verb ing gitu kan. Nah, itu fungsi gerund adalah membuat kata kerja menjadi kata benda. Ya, jadi itu kan dancing itu dari kata dance, menari, kata kerja kan. Menari itu kan kata kerja. Lah, itu mau dirubah menjadi kata benda, makanya ditambah ing, dancing gitu loh. Ya. Boleh juga menggunakan he likes to dance juga boleh ya. Boleh juga, artinya sama. Ya, he likes to dance dengan he likes dancing juga boleh. Lagi ada lain pertanyaan lagi? Like yang kata kerjanya like bukan dancingnya itu.
Ya udah, kayaknya kita akhiri ya, sudah 1:30. eh kelas malam ini kita akhiri. Nanti nggak tahu kalau misal ada kebutuhan untuk kelas lagi, kita lihat. Soalnya mulai minggu depan UT Taiwan juga mulai kuliah, jadi saya nggak tahu, harus atur waktu lagi. Yang pasti hari Kamis sudah ada kelas lagi ya untuk UT Taiwan. Tapi nanti gampang kalau misal memang kemungkinan nanti saya akan kasih lagi latihan-latihan seperti ini ya. Nanti ya kita latihan seperti ini. Lalu mengenai TTM ya, kemarin sudah ada 16 ya. Berapa Indra kemarin yang daftar? Oh, jadi Dur. Oke, kemarin terakhir ada 16 yang daftar. Itu dipastikan loh ya, yang sudah daftar nanti hadir. Soalnya akan saya buatkan sertifikat ya. Terus nanti jangan lupa juga itu dicek lagi tulisannya sesuai dengan identitas Anda. Jangan misalnya lain, kan nanti sertifikat Anda aneh kan, maksud di KTP namanya Inem, di sertifikat namanya Joyce kan. Ini punya siapa itu kan, sertifikatmu bukan kok, namanya lain sama KTP. Ya jadi ya in case gitu kan. In case, jadi ya, dipastikan lagi ya. Nah, ini sudah online orangnya. Halo? Gini, saya kan masa sih? Saya nggak tahu loh. Karena saya nggak tahu kan, sebelumnya saya cuma menawarkan. Kalau ada waktu itu ada tanggal 14 Februari 27, ada 3, ada 27 Maret gitu kan. Nah, saya tawarkan seperti itu. Terus kan nggak ada yang jawab itu. Oh, ada yang jawab. Sorry, berarti kalau ada saya nggak nyimak. Oke, terus saya kan berikutnya saya menawarkan kalau mau kita mulainya 27 April supaya 27 Maret supaya nanti April supaya kita persiapan menuju UASnya lebih banyak gitu loh. Ya tapi nggak apa-apa kalau 3 April pun nggak masalah. Kan saya bilang saya tersedia kalau 3 April gitu. Hmm, hmm, nggak apa-apa, nggak masalah. Available saya. Available pokoknya. Jadi 3 April bisa ya, yang kemarin daftar itu. Oke, ya oke, 3 April nggak masalah. Cuman kan kemarin saya tawarkan kalau kita bisa bulan Maret, April itu kan ujiannya, jadi lebih panjang. Tapi ya nggak masalah 3 April. Nah ya itu, oh Mei ya, bukan April ya? Oh, saya pikir April. Oh ya oke, nggak masalah, 3 April nggak masalah. Nah terus nanti untuk TTM itu saya kan ada beberapa soal UAS dari semester kemarin. Nah itu nanti kita belajarnya dari situ, fokus ke situ, karena kalau saya perhatikan soal dari setiap semester itu mirip-mirip ya, mirip-mirip sekitar 80% lah sama. Jadi nanti kita waktu TTM kita akan fokus ke soal-soal ujian ya. Ya kalau yang tidak bisa ikut nanti belajar. Oh ya, enggak apa-apa, nanti saya kasih. Tapi jangan sampai bocor ke mana-mana. Soalnya itu nggak boleh. Sebentar, itu jangan bocor ke mana-mana karena itu sebetulnya nggak boleh. Jadi soal UAS ya, soal UAS itu nggak boleh bocor sebetulnya. Meskipun sebelumnya ada aturan dari UT ya, kalau habis ujian itu soal harus dibakar, maksudnya dihancurkan. Ya, jadi itu kalau saya punya soal itu curi-curi. Tapi nggak apa kan, untuk kebaikan ya sebenarnya, untuk belajar kita gitu kan. Jadi jangan sampai bocor. Lalu tadi pertanyaan di mana? Oke, ini saya ada teman, dia ada sewa tempat gitu ya. Dia punya rumah sewa di